Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat di kesempatan kali ini. Dan kali ini kita akan spesial untuk nge-review produk yang ya lagi baru, lagi hit juga ya teman-teman ya di luar sana, dan tentu kita nggak ketinggalan juga ya. Kita akan coba review produknya dari Ratel. Dari Ratel RT 1000 Pro. Ya, kalau kemarin-kemarin kita udah nge-review yang 950 Pro. Nah, ini yang 1000 Pro-nya. Jadi Ratel itu ada beberapa ya. Kalau yang 1000 Pro-nya ini itu penerus dari Ratel RT 880G Golf ya. Jadi 880, jadi RT 880 terus naik ke Ratel RT 1000 ya. Kita akan review nanti teman-teman ya RT 1000-nya. Nah, sebelum kita review seperti biasa, kita seruput dulu kopinya teman-teman ya. Seruput kopinya. Mantap. Sekali lagi kita seruput kopinya teman-teman. Oke, jadi seruputannya agak banyak karena barang yang kita akan review ini luar biasa ya. Maksudnya luar biasa itu produknya itu memang belum banyak beredar di Indonesia, tapi paling tidak kita kenalkan dulu buat teman-teman semua seperti apa RT 1000 itu ya. Dan nanti juga kita akan bandingkan setelahnya ya. Jadi nanti kita akan bandingkan setelahnya. Kita akan tes beberapa hati-hati yang bisa APRS ya. Yang bisa APRS, dan nanti kita akan uji seberapa kuat sinyal GPS yang diterima oleh masing-masing HT APRS yang ada ya. Yang ada di sini maksudnya, bukan ada di luar sih banyak teman-teman. Tapi kalau kita nggak ada ya itu tadi. Ya mungkin kita nggak bisa ngetes, tapi ya perwakilannya nanti akan ada ya teman-teman. Jadi ada beberapa perwakilan yang nanti akan kita coba ya. Misalnya sekarang kan di sini udah nggak ada nih di tempat kita nih yang Ratel RT 950 dan 950 Pro ya. Tapi kita masih punya Hirayasu UV 850 Pro. Jadi itu sama aja ya, nanti kita akan tes. Jadi itu kita bandingkan dengan yang lain. Nah, nggak usah banyak-banyak lagi bicara. Ini unitnya sudah ada di depan kita. Ratel RT 1000 Pro. Nah ini ya. Jadi sekali lagi buat teman-teman ya, kalau Anda lihat dosnya ini kayak gini nih, ini bukan berarti second, bukan berarti nanti bilang wah itu bekas review ini, enggak teman-teman. Jadi artinya ini barang ini dari luar ya. Jadi ya perjalanan sangat jauh, kemudian mungkin namanya paket yang kadang-kadang ya naruhnya itu dibanting, dilempar gitu. Jadi ya ini seperti ini, kasihan teman-teman, tapi dalamnya aman. Tenang aja, dalamnya aman. Oke, langsung aja kita review sama-sama teman-teman. Ratel RT 1000 Pro. Ini dia dosnya ya. Nah, jadi kalau teman-teman lihat dos kondisinya seperti ini, jangan dikira ini barangnya second ya. Tidak teman-teman. Ini barang baru. Barang baru, tapi karena pengirimannya terlalu jauh dan lama di perjalanan sehingga seperti ini ya. Tapi dalamnya aman. Sambil kita ngopi lagi. Kita ngopi dulu ya, sedikit lagi. Mantap. Oke, jadi di sini tertulis Ratel model RT 1000 Pro. Frekuensi multiband, power sama dengan kurang dari 10 watt. Jadi bisa 10 watt, bisa kurang. Nah, ini yang saya suka. Jadi nggak usah kita tulis 10 watt. Nanti kadang-kadang bisa turun dari 10 watt. Jadi ini sudah bener ya. Kadang bisa sampai 10 watt, kadang di bawah 10 watt. Ini sudah oke. Oke, kita unboxing. Nah, di dalamnya seperti biasa ada user manual. Thanks for choosing Ratel.
tutorial videonya bisa di scan sini ya, scan sini ya, mungkin bukan video kita yang di sini ya teman-teman. Kalau di scan, nah ini banyak isinya ya. Oke, kita coba dulu ya, kita angkat. Nah ini dia yang Anda tunggu-tunggu, Ratel RT 1000 Pro teman-teman. Jadi kalau dengan yang punya saya yang kemarin yang kita review ya, iRadio UV98 Plus, itu bedanya di sini teman-teman. Di sini aja bedanya, di sini aja tanda ini. Jadi kalau ini tanda back begitu, kalau yang iRadio 98 Plus itu dia titik 2 gitu, garis 2 ya. Itu sama dengan Ratel RT 880. Nah ini tulisannya APRS GPS ya. Mantap. Udah dapat tali, kemudian baterainya teman-teman ya. Ini belt clipnya dapat, baterai juga ini. Jadi belt clipnya nggak usah dikeluarin ya. Yang penting kita keluarin baterainya dulu. Jadi baterainya sama persis dengan yang iRadio UV98 Plus. Jadi nanti bisa saling pakai. Kalau anda punya ini ya bisa pakai iRadio ya. Nah, cuman kalau ngecas Type-C-nya nggak di sini teman-teman, ini nggak di baterainya. Type-C-nya nanti ngecasnya di sini, nih di sini ya. Type-C-nya ngecasnya di sini, jadi nggak ngecas di sini ya. Oke. Tapi tenang aja, kita masih dikasih desktop dan desktopnya pakai Type-C dan kita juga dikasih kabel data. Kabel datanya dari Ratel. Jadi komplit, satu pembelian ini komplit teman-teman, nggak perlu nanyain lagi nanti ininya di mana. Nah, jadi buat teman-teman, dia USB Type-C ya. Jadi kalau programnya lewat sini nanti, nih programnya lewat sini Type-C. Nah, kalau teman-teman misalnya sudah punya iRadio, kemudian yang modelnya seperti iRadio, Anda bisa pakai kabel data punyanya Wirelcom Floating Radio ya. Jadi kalau Anda punya Wirelcom Floating Radio, kabel datanya bisa dipakai. Nah, ini spesial kita dikasih antena 27 MHz teman-teman ya, 27 MHz dari Ratel. Ya, di sini tertulis ya, 27 MHz konektor SMA female. Luar biasa, dikasih antena 27 MHz. Kemudian ini kita dapat adapter. Di sini adapternya ya 2 ampere 5 volt, sama dengan yang iRadio kemarin ya. Dan kabelnya biasa, dapat USB Type A atau Type C. Dan ini lagi. Nah, kita dapat antena standarnya. Jadi antena standarnya itu bukan yang pendek-pendek teman. Antena standarnya itu panjang langsung tuh. Nah, di sini ada seperti ini kodenya Ratel ya. Nah, seperti itu contohnya. Kita urut-urut dulu. Karena panjang banget nih. Antenanya panjang, luar biasa. Nah, ini pasti oke ya, karena kalau matching oke banget ya. Kalau nggak matching, nah itu dia. Nanti kita cek aja apakah dia matching apa enggak. Itu nanti kita cek ya. Nah, ini kita taruh dulu penak-penaknya teman-teman. Dan ini kita coba buka sedikit ya. Untuk user manualnya, apakah ada spesifikasi? Nah, di sini spesifikasinya bisa FM radio, bisa dengerin SW, MW, LW, RX di 18 sampai 610, TX di 1832 MHz, 136 dan ada teman-teman yang mengatakan bisa TX di airband. Oke. Ini perlu saya jelaskan ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman lihat di luar negeri ada yang review terus bisa TX di airband, itu sebenarnya saya kasih tahu ya. Sebenarnya itu adalah mereka yang punya lisensi di airband. Jadi Ratel ini tidak sembarangan membuat bahwa radio ini bisa transmit. Jadi kalau dia bisa transmit, kalau kita sudah input lisensi kita dan sudah di-approve oleh Ratel dan bisa kita masukin passwordnya, kemudian bisa di-unlock dan nanti dia bisa transmit di airband. Seperti itu teman. Jadi bukan langsung kita beli AT ini langsung bisa airband, enggak seperti itu. Jadi kalau teman-teman dari luar sana kalau nge-reviewnya dan itu bisa airband,
berarti dia udah daftar lisensinya. Jadi lisensi dia ya teman, lisensi dia yang di airband. Jadi bukan sembarangan orang ya. Oke. Jadi baterainya seperti ini. Kemudian ini APRS GPS. Nah, itu sudah spesial ya. Kita pasang aja, tak ya. Jadi sekali lagi ini Type C, ini mikrofon dan speaker ya. Kemudian yang membedakan antara yang RT880 dan RT1000 itu di sini, kalau 880 sini abu-abu ya, abu-abu. Nah, mungkin bisa saya sampaikan yang 880 nya itu seperti ini. Nah, kemudian, nah ini yang 880 tuh ini seperti ini dan ini seperti ini. Dia bedanya adalah legokannya ini, legokannya lebih luas ya. Kemudian ada ini dan ini, tombolnya lebih besar yang 880. Seperti itu teman-teman. Jadi bedanya di RT1000 itu seperti itu. Nah, yang luar biasa lagi ya ini antenanya panjang. Jadi kemungkinan besar harganya akan beda ya teman-teman ya. Karena kita sudah dapat antenanya yang panjang, dapat antena 27, dapat kabel data. Ini pasti harganya beda teman-teman ya. Jadi mungkin nanti agak tinggi. Tapi kalau memang hanya radionya saja tanpa antena 27, tanpa kabel data, mungkin bisa berkurang gitu ya. Tapi kan ini mungkin di tokonya ini sudah jadi satu teman-teman. Jadi nggak bisa lagi kita kurangi. Nah, ini kita pasang dulu antenanya. Saatnya kita hidupin teman-teman ya. Ini kita sudah lihat ya, tombol PTT ada 2, kemudian tombol shortcut, kemudian di atas ini tutupnya antena untuk eksternalnya. Nanti kalau kita mau FM, AM, kemudian SW dan juga HF, ini di sini ya konektornya. Seperti itu teman-teman ya. Ditutup pakai karet. Nah, sekarang kita on kan. Nah, kita on kan seperti ini teman-teman. Di sini tulisannya Ratel ya. Di sini RT1000 Pro. Jadi RT1000 Pro ini dia warnanya itu bersih banget. Jadi bening-bening banget ya. Jadi kalau buat teman-teman yang udah punya yang sebelumnya RT880 atau iRadio, itu ini lebih bening teman-teman. Ini lebih bening. Nah, ini tulisannya juga dia lebih mantep ya. Nggak pecah-pecah, dia bagus, mulus tulisannya seperti itu. Dan ini menu-menunya sama aja. Kalau menunya itu teman-teman sama ya dengan yang sebelumnya kita review yang W98 Plus atau disebut juga dengan Ratel 880, itu sama teman-teman, tidak ada bedanya, menunya sama aja. Dan yang berbeda itu layarnya dan tulisannya ini lebih besar, dan layarnya dan ini tulisannya lebih smooth, lebih terang. Kemudian untuk semua menunya sama persis ya, sama persis. Nah, ini yang kita nanti coba cek apakah untuk lock GPS-nya itu lebih cepat atau sama saja. Dan yang jelas di sini dia tidak tertulis APRS tapi hanya tertulis AP. Nah, kalau yang sebelumnya itu tertulisnya APRS. Nah, nanti kalau dia sudah ngelock GPS-nya teman-teman, itu nanti akan warna hijau. Ini kan putih ya, nanti kalau akan jadi warna hijau. Nah, itu yang berbeda juga dengan yang Hirayosu. Hirayosu itu antara dia lock sama nggak lock sama aja warnanya merah. Tapi kalau ini dia langsung berubah jadi hijau teman-teman ya. Kalau sudah ngelock. Nah, ini kita dalam ruangan, dia ngelock tapi mungkin ya agak lama. Tapi beda dengan orang di luar itu, dia ngeceknya di luar ya. Jadi ya sama aja, pasti cepet ya karena di luar terbuka ya langsung. Nah, kita akan coba seperti biasa kita tes itu di dalam ruangan ini. Kalau memang dia peka, dia akan bisa ngerisip ya teman-teman. Nah, yang bedanya di RT1000 Pro ini, dia tidak perlu lagi pindah workbench. Dia langsung otomatis, kita mau ketik 800, di atasnya itu dia mau di 144, itu bisa saja. Misalnya di sini mau di airband gitu ya, bisa teman-teman. Mau di sininya di kita bawahnya lagi mau 27, itu kayaknya bisa. Kita coba dulu ya. Oh, nggak bisa. Jadi khusus 27 udah masuk ke mode HF-nya.
Jadi misalnya di sini kita pindah di 45600 misalnya gitu ya. Bisa ya teman-teman ya, tuh. Dia bisa di sini, dan ini kok ada suara ya. Oke, kita pindah di 523.600 misalnya itu ya. Nah, seperti itu. Jadi 3 band ini bisa masuk ya, 700, 600, 800 sudah bisa. Dan kecuali yang di HF. Jadi ini ada Walkband-nya. Kita coba dulu. Oh, ini mode-nya ya, mode AM, mode SSB. Ini shortcut-nya kita bikin ya. Nah, kalau teman-teman mau cek Walkband itu nanti bisa mungkin di basic apa ya. Coba kita lihat dulu. Ini ada repeater mode, ada walk range. Dia ada tulisannya walk range. Jadi dia cuma 2 teman-teman. Jadi 18 sampai 64 dan 64 sampai 999. Dia 2 walk range-nya. Sementara kalau untuk yang iRadio kemarin atau RT880 itu ada 3 walk range-nya. Nah, kita akan coba dulu bahas untuk menu-menunya ya. Kita bahas menu-menunya di sini. Kalau di extended itu sama aja teman-teman. Itu ada 2 GPS, dan di sini ada GPS on, kemudian di sini ada baud rate, ada UTC zone, PC monitor, auto record, record timer, manual record, record track, clear track, sama persis dengan yang sebelumnya. Kemudian press on juga di sini sama persis menunya. Ya, tidak ada yang berbeda ya, seperti itu. Jadi sama persis. Nah, kemudian di sini kita masuk ke basic setting. Ada device name, voice prompt, keybip, like timer, break, snooze, kemudian menu exit, dual standby. Itu ada semua teman-teman, sama persis ya. Yang bedanya isinya gitu. Yang beda isinya, kayak tadi walk range-nya berbeda teman-teman ya. Kemudian ini layarnya juga berbeda, tulisannya juga berbeda. Itu saja sebenarnya yang mempengaruhinya teman-teman ya. Jadi nggak ada masalah. Oke, versionnya kita coba lihat. Versionnya itu dia versi 1.13. Dia di bulan 5, 11 Mei 2026. IC itu ada tulisannya, dan memorinya 4 MB, lumayan ya. Oke, baterai masih full 8,5 volt. Dan sistem time-nya sekarang 21.04 bener ya, 27 Juli. Oke, sudah oke, karena GPS-nya sudah ngelock nih, itu udah hijau ya. GPS-nya udah lock. Kemudian walk range dan repeater mode. Jadi ini bisa jadi repeater teman-teman, repeater crossband ya. Jadi sama dengan yang sebelumnya, yang iRadio UV98 Plus, kemudian juga yang RT880 juga bisa sebagai repeater crossband ya. Jadi VHF to HF, WHF to PHF, bukan repeater yang duplex, bukan teman-teman ya. Ini nggak bisa yang duplex, dia harus crossband seperti itu. Oke, kemudian key definition ini kita bisa isi, dan contohnya ini multi PTT ada 1, 2, 3, dan ini mungkin yang ke C ya, kayaknya bisa jadi PTT juga. Kemudian ini set key-nya, kemudian ini kayak ini tombol 1 press long. Itu tadi modem, kemudian mode itu jadi modem ya. 2 itu sebentar, press to angka 2 dual standby, kemudian 3 spektrum, 4 itu FM radio, 5 itu zone select, kemudian 6 juga zone select. Ini kita rubah ya teman-teman ya. Jadi 5 itu tadi kan sudah zone select ya. Kalau kita rubah 6-nya itu mungkin kita coba GPS 7 GPS juga ya. Oke, berarti 6-nya kita rubah jadi APRS beacon aja. Nah, ini APRS beacon. Kemudian 8 kita rubah menjadi repeater mode ya, 8. Ya udah itu teman, analog setting ini macam-macam, ada square level. Kita coba turunin dulu karena kita akan mencoba mereceive seismograph. Ya, ini kita pindah di atas, apakah square-nya juga masih sama yang kita setting tadi? Ya bener ya, masih sama. Oke, TX, start tune, take end tune, single tune, tone timer, mix gain. Nah, mix gain ini
kita atur teman-teman, mau kita volkan aja dulu ya, karena supaya kita tahu suaranya sekenceng apa. Kemudian speaker gain ini setengah aja, jangan usah kenceng-kenceng. Glitter detect range, nah ini yang sekarang dipakai. Di bawahnya ya DTMF duration macam-macam ya. Kemudian kita lanjut, sini ada Fox delay, AM gain. Nah, AM gain ini juga bisa kita atur gainnya berapa, kekuatannya ya, seperti itu teman-teman. Nah, ini channel setting di sini ada untuk GTSS, RX, GTS. Ini untuk tune ya, tune untuk repeater teman-teman. Jadi bisa kita set. Kemudian bisa juga set TX frekuensi, RX TX limits ya. Kemudian scan add, TOT dan alias ini kalau kita kasih nama ya. Kalau sudah kita simpan, nanti kita kasih nama teman-teman, seperti itu ya. Teltone, kemudian scramble, busy lock, modem, ya udah tadi ya. Oke, kita masuk ke zona setting. Zona setting di sini kita bisa isi ya, terserah kita mau gimana. Dan itu sudah teman-teman yang udah kita bahas ya semuanya. Nah, di sini ada huruf-huruf ya, ini berfungsi teman-teman. Huruf-huruf ini untuk ngetik nanti, kita untuk ngetik kasih nama, ini hurufnya berfungsi semua, seperti itu ya. Oke, sekarang kita coba lihat ya, untuk spektrum itu kalau nggak salah 3 tadi ya. Nah, ini spektrumnya seperti ini, itu sama aja dengan yang sebelumnya. Jadi sebelumnya juga seperti ini. Nah, ini APRS-nya karena belum disetting ya teman-teman, belum disetting. Ini APRS harus disetting supaya bisa dia transmit dan ada call send-nya. Jadi kita harus setting dulu nih. Kita coba ini APRS-nya on, kemudian di sini kita GPS, kemudian masuk ke beacon pop on, kemudian beacon save, TX delay, TX level, PTT after find location ya. Oke, on. Kemudian time beacon kita on, kemudian time timer. Nah, itu dia. Kemudian smart beacon. Ini yang hebatnya ada smart beacon teman-teman di sini. Nah, kalau yang lama nggak ada. Kita yang lama nggak ada teman-teman. Ini luar biasa, ada smart beaconnya dia. Nah, time timer kita bisa atur ya, timernya setelah kita setting beaconnya, kemudian time timernya di sini. Ini seperti itu, ini 1 menit kalau nggak salah ini ya. Kemudian digi setting kita bisa bikinkan repeater digi setting ya, kasih nama. Nah, beaconnya ini harus kita coba ya. APRS on-nya sudah, beacon-nya ini station mode. Ini sebentar, beacon-nya di mana ya? Coba kita cari dulu. Beacon mode mana ya? Ini beacon mode-nya. Ini harus kita, jadi beda menu, beda HT, beda menunya ya. Jadi jangan salah teman-teman ya. Jadi harus kita cari-cari. Nah, ini contoh misalnya ini ya, sekarang kita mau sebentar, call send, hapusnya yang mana ya? Ini kali ya. Oh, bukan. Sebentar teman-teman, kita mau hapus dulu. Oh, ini garisnya harus ke belakang. Ini kita kasih ke belakang sini, yang merahnya ini, baru kita mundurin pakai ini. Nah, ini kita huruf besar, bisa pilih ya, tekan terus pakai ini crash-nya. Nah, ini berfungsi nih ya, huruf-huruf yang di sini kayak HP jadul ya. Nah, itu. Kemudian angka kita pencet ini lagi, tanda pagar. Kemudian kita pencet lagi tanda pagar untuk pilih kembali ke huruf ya. Nah, ini Y. Aduh, kelewatan. Y, India, Zulu. Kita coba. Nah, udah. Kita oke teman-teman. SSD-nya kita kasih 3 ya.
Kemudian simbol table udah oke, nggak usah rubah simbolnya. Kita kasih gambar orang jogger. Nanti jogger. Kita cari ya teman-teman ya. Ntar jogger. Nah ini kita cari jogger ya. Mana joggernya? Sebentar kita cari. Nah itu dia sana jogger. Ya, ini orang ya. Oke. SMS konten maksudnya kita untuk apa gitu, kita tampilin kata-katanya apa gitu ya. Ada mic emote, petnya pet 1, pet 1 2 nya ya sebentar, petnya oke. Ini sebenarnya sudah ya, nggak usah dipilih lagi karena udah oke gitu ya. Nanti tinggal dia ngatur sendiri. Nah ini udah transmit tentunya APRS beacon. Jadi kalau kita lihat di APRS dia sudah pasti terbaca. Nah untuk melihat GPS posisinya itu kita coba lihat. Nah seperti ini, kita pencet angka 7. Kemudian di sini call sign kita tadi, dan ini lokasi kita di sini ya, 110.392E, kemudian latitude 07.80382S ya, altitude 130,8 meter, speed 0, call sign, tanggal dan posisi direction ya. Nah seperti itu teman-teman, mantap ya. Jadi memang keunggulan dari AT ini itu dia di GPS dan APRS-nya. Nah sekarang kita akan tes untuk receive-nya. Jadi kita matiin dulu. Untuk APRS-nya kita off-kan ya teman-teman ya. Kita off-kan dulu. Meskipun GPS hidup nggak apa-apa, tapi APRS-nya kita matikan jadi dia nggak transmit. Nah sekarang kita coba receive-nya teman-teman ya. Apakah oke? Untuk receive-nya kita coba dengarkan di sini. Kita sebentar, analog setting di sini ya. Oke, kita coba ya keliling ruangan ini apakah bisa receive. Ya belum teman-teman ya. Kita akan coba untuk open square-nya. Kita buka square-nya coba ya. Kita buka. Oke bisa teman, tapi masih kurang bersih, tapi bisa meresip tapi masih kurang bersih. Oke, kita akan coba menggunakan antena luar ya. Kita coba antena luar, apakah bisa Ratel RT 1000 Pro mengatasi resipnya dengan antena luar. Oke, ini saya belum buka square, masih square 1 ya. Nah itu nggak bunyi, kita coba open square-nya. Nah seperti itu teman-teman, jadi nggak bisa meresip dengan baik untuk dengan antena luar. Tapi kemungkinan besar kalau antenanya nggak terlalu tinggi, ini saya akan coba ya antena yang tidak terlalu tinggi, apakah bisa. Kita coba ini, saya akan coba dengan antena yang tidak terlalu tinggi tentunya. Kita coba buka square-nya. Ya bisa, ini antena ketinggian 10 meter ya. Jadi buat teman-teman kalau mau resipnya bagus ya nggak usah tinggi-tinggi sekali ya. Ini tadi yang nggak bisa resip itu ketika antena di ketinggian 21 meter, tinggi banget ya. Oke teman-teman, jadi itu yang bisa kita cek tadi ya untuk resipnya ya. Jadi kesimpulannya resipnya agak kurang ya. Oke, kita akan coba modulasinya teman-teman ya, seperti apa. Nah, modulasinya seperti apa kita akan coba.
Kemudian ini sudah low power ya, sudah low power. Kita akan tes. Nah, ini saya mungkin nggak usah dengan jauh-jauh ya, kita tes dengan ini aja ya teman-teman. Kita tes dengan ini. Sama-sama mic gain-nya kita fullin ya. Mic gain-nya kita fullkan ya, sama-sama kita fullkan. Apakah bisa gitu ya? Kita coba sebentar ya teman-teman. Saya coba cek mic gain-nya di sini. Jadi menunya beda-beda teman-teman ya, menunya beda-beda. Nah, ini mic gain-nya di mana nih, belum ketemu. Sabar teman-teman ya. Mungkin di atas ya mic gain-nya. Oh, bukan di sini, berarti di analog setting. Analog setting, kita cek dulu mic gain-nya. Nah, ini. Sorry, bukan itu. Mic gain. Nah, ini kita samain aja. Polin mentok 31. Oke. Nah, ini kita coba di ntar. Wah, ini udah ngelok aja ya, baru dihidupin. Ntar. Oke, kita VFO. Nah, nih. Jadi ini belum apa-apa sudah ngelok ya. Nah, ini saya matiin dulu APRS-nya. APRS-nya kita matikan dulu, teman-teman. Cepet banget locknya. Oke, kita matikan APRS-nya. Nah, di sini dia juga low power L. Nah, di sini juga low power L ya. Oke. Kita akan tes teman-teman seperti apa Ratel RT 1000 Pro dengan yang versi lawasnya. Nah, ini kita hadapin dulu mikrofonnya ke sini. Oke, kita coba Ratelnya dulu ya. 1 2 3 3 2 1, kita coba ini menggunakan Ratel RT 1000 Pro, Ratel RT 1000 Pro. Taruh ya teman-teman ya. 1 2 3 3 2 1. 1 2 3 3 2 1, kita coba menggunakan Ratel 880 880 880. 1 2 3 3 2 1 menggunakan RT 1000 880 RT 1000. Oke, jadi ada peningkatan untuk modulasi. RT 1000 Pro ini lumayan lebih kencang ya daripada yang 880. Jadi beda tipis ya, tapi kencang seperti itu. Oke. Selanjutnya kita akan tes antenanya teman-teman. Antenanya banyak, ini ada 2 ya. Nah, kita tes ya. Seperti apa antenanya dari antena dari Ratel RT 1000 Pro. Kita akan tes bagaimana antena dari Ratel RT 1000 Pro. Sorry. RT 1000 Pro. Oke, range-nya sudah, kita pasang antenanya. Gimana antenanya ini ya teman-teman, kita coba lihat. Nah, oh, dia di atas teman-teman ya matchingnya tuh. Dia di, coba gue cari di tempat kosong ya teman-teman. Ya memang di atas ya, saya cari di belakang juga di atas ya. Nah, ini dia mulai dari 157 teman-teman ya. Nah, 157, 155. Dia frekuensinya ke atas ya. Tuh 174, 174 paling rendah di 155 ya. Duh.
Padahal mau sekali kalau mau di amatir kalau bisa ya, ternyata enggak ya. Oke, nggak apa-apa, kita tinggalkan. Nah sekarang kita mau coba ini ya. Ya ini saya nggak tahu apakah bisa ya teman-teman, karena ini pasti terhalang-halang ya, tapi kita coba ya. Apakah bisa kita tes. Antenanya panjang loh teman-teman, ini NH31 nih. NH31 tapi dijadiin antena 27. Nah kita setting dulu aja ya supaya gampang. Kita setting dulu 27 MHz, stopnya di 28 MHz. Kita coba ya, range 27 sampai 28. Oke, kita coba. Apakah ada masuk? Ya, kalau masuk dikit ya lumayan lah, nggak apa-apa. Ya ini mendekati teman-teman, mendekati 27-nya udah mendekati sekali. Jadi ini mungkin ditinggal ditambahin counterpass, atau mungkin kalau di ground ini dia akan turun ya. Dia akan turun. Jadi ini tambahin counterpass sedikit, antenanya udah oke, udah mantap. Jadi bisa bekerja di 27 ini teman-teman. Memang karena grafiknya udah deket di situ ya, nggak ada bedanya. Jadi buat teman-teman, kalau dibilang worth it, antenanya worth it ini untuk 27 ya, untuk 27 worth it ya. Nah ini tadi kita belum coba di UHF-nya ya. Nah, ini UHF-nya belum kena, tadi kita belum coba tes. Nah sekarang kita coba UHF-nya. Nah, kita start di 400, stopnya di 480. Jadi ini antena bawaannya kita tes ya. Nah ini bisa teman-teman ya, dia bisa di frekuensi di UHF-nya di 431 sampai di 447. Lumayan ya, lumayan bisa. UHF-nya bisa teman-teman, UHF-nya bisa. Oke, jadi antena bisa dipakai, bisa, nggak apa-apa, bisa dipakai ini. Cuman ya nggak usah pakai high power ya, karena SPR-nya belum terlalu rendah betul ya, tapi bisa teman-teman, bisa, nggak ada masalah, bisa digunakan. Oke, kita mulai ngecek powernya. Ini dia powernya, kita cek ya. Kita mau cek powernya teman-teman, seberapa mantapnya power dari radio ini. Kita akan tes power dari radio ini. Kita posisikan ke center frekuensi di VHF terlebih dahulu. Kita di 145 ya. Nah 145 posisi low power berapa, kita lihat 2,8 watt. Posisi sabar teman-teman, ini powernya di mana ya? Sabar teman-teman, ini saya setting power di mana ya? Power ini mode, kita cek mode, ini mode. Nah power kayaknya ini tadi ya, ini apa ya, 6 beacon. Oke, di sebelah sini. Oke, belum di setting. Nah, kita masuk ke sini aja lah, ke basic setting. Oh tidak, di channel setting. Nah channel setting, text pop. Oh ini hanya low dan high ya, langsung ke high ini teman-teman. Middle-nya nggak ada, langsung high ya, langsung ke high. Oke, 10,7, 10,6, luar biasa, mantap. Nah ini sekarang ke sini, kemudian kita coba di low dulu ya, channel setting. Kita coba low power. Low power 4,3, gede banget ya.
Tadi 2,8, 4,3. Oke. Kita coba di high powernya. Nah, ini high power. Kalau tadi 10 ya, 10 lebih, ini 7 teman-teman, 7 watt. High ya, tuh sudah high ya. 7 watt, 7,1. Ya, nggak apa-apa teman-teman. Jadi kan dia tadi dibilangnya bisa 10 sama kurang dari 10 ya. Tapi VHF-nya luar biasa, mantap. Bisa 10 watt lebih teman-teman. Oke, nice. Oh iya, mau ngetes ya. Ada yang bertanya itu di frekuensi 50 MHz atau 3 meter itu ada powernya nggak ya? Kita coba ya. Nah, ini kita pindah ke workmate dulu ya. Work apa ya? Sudah basic setting. Frekuensi kerjanya ya, work trends. Kita pindahkan ke sini dulu. Dia akan restart untuk pindah ke 6 meter band. Ya 6 meter band. Kita mau tes ya. Supaya lebih akurat, kita masuk ke sini. Nah, ini 27 kita coba dulu aja, nggak apa-apa. 27 nih posisi high ya. Nah, itu 0,2 watt. Tapi kan ini range dari SWR-nya nggak bisa ya masuk ke situ. Kalau 50 mungkin masih masuk ya. Ntar kita coba ya. 50 300 kita coba. Nah, ini mancar tapi nggak keluar power ya. Nah, nggak keluar powernya teman-teman, tapi mancar. Kemudian di 70 MHz 070. Oh, 70 nggak bisa. Nah, 123. Karena ini workbandnya tidak masuk, kita pindah lagi. Nah, range-nya dipindahin karena udah terlalu tinggi ya. Kita coba kinerja di yang katanya di apa, airband bisa transmit. Kita coba aja nih. Ini airband ya, ini airband. Ini posisinya high semua. Kita coba ya. Prohibit, nggak mau tuh. Kemudian saya pindah lagi di sini di 122. Nah, coba ya transmit di yang terakhir ini. Nggak mau juga, prohibit. Jadi nggak mau teman-teman. Artinya ya terproteksi ya. Terproteksi ke situ ya. Coba 250. Mau nggak? Nggak mau juga tonton ya. Langsung protect ini. Tuh. Protect dia, nggak mau. 350. Nah, 350 ada nih 7 watt. 350 ada 7 watt. Oke, di situ teman-teman. Jadi kalau 250 nggak bisa, 350 bisa. Nah, lumayan wattnya sama dengan di 4 tadi. 435 juga 7 watt ya. Jadi di UHF 7 watt rata-rata. Kalau di VHF tadi bisa 10 watt, luar biasa teman-teman. Oke, kita taruh dulu untuk SWR-nya ya. Taruh sini dulu. Nah, oke teman-teman, kita apalagi yang belum ya? Yang belum apalagi teman-teman ya? Oke, sudah semua ya. Tadi suara sudah, receive sudah. Kemungkinan untuk program manualnya kita nanti kita cek ya. Oke teman-teman, itu dia review kita mengenai Ratel RT 1000 Pro ya teman-teman. RT 1000 Pro ini jadi ini antenanya panjang banget teman-teman. Antenanya panjang banget ya. Jadi kalau dipakai sih sudah worth it banget sih sebenarnya. Kalau ini match ini bagus banget teman-teman ya. Ini kalau match bagus banget.
Jadi antenanya panjang seperti ini 1/4 ya. Jadi sudah oke. Kemudian untuk suaranya kenceng ya, lebih kenceng daripada yang sebelumnya. Kemudian layarnya juga lebih bersih. Kemudian cuman sayangnya powernya hanya jadi 2 teman-teman, jadi low dan high. Yang versi sebelumnya dia 3 tingkatan, jadi low, middle, dan high. Kalau ini hanya low dan high. Kemudian untuk GPS-nya, kalau dengan yang lama, kalau saya coba di dalam ruangan ini, itu masih lebih cepat yang lama teman-teman, RT880 dibandingkan yang RT1000 Pro ini di dalam ruangan teman-teman ya. Tapi kalau di luar saya kurang tahu. Di luar kita harus tes ya. Tapi kalau di dalam dengan kekuatan receive-nya untuk GPS itu masih lebih unggul sedikit yang lama seperti itu teman-teman. Jadi sebenarnya nggak ada masalah sih. Selisihnya juga nggak terlalu banyak, jauh-jauh amat ya, nggak terlalu jauh-jauh sekali. Jadi masih oke ya. Oke teman-teman. Apakah worth it apa nggak worth it itu nanti tergantung dari penilaian Anda semua. Yang jelas nanti pembeliannya akan kita tampilkan di tag video ini atau di link deskripsi kita ya teman-teman. Nah, yang jelas antenanya udah yang 1/4, kemudian dapat di sini kita dikasih antena 27 MC atau 11 meter band. Kemudian kita masih dikasih juga dengan kabel data khusus Ratel ya. Di sini Type C. Jadi nggak sembarangan teman-teman cari dapat kabelnya ini. Nah, makanya saya bilang kalau teman-teman nanti kabelnya nggak dapat, nah itu bisa menggunakan yang mana ya? yang punya Wircom ya, floating radio ya, floating radio. Jadi bisa pakai itu. Oke, sekian saya dari saya teman-teman. Semoga ini bermanfaat dan bisa menjadi referensi Anda dalam menentukan sebuah produk. Tentunya tinggi rendahnya sebuah harga itu tergantung dari apa yang kita dapatkan. Dan kalau itu memang sesuai dengan apa yang Anda inginkan, maka harganya tidak jadi mahal. Tapi kalau tidak sesuai dengan yang Anda inginkan, mungkin harganya bisa terasa mahal. Tapi itu semua tergantung dari kebutuhan kita. Oke, sekian saja dari saya. Yang Charlie itu yang Kindiasu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, bye-bye.